أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, apa kabarnya di malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa kembali bersua dengan Anda di program Tajwid Time. Kemudian pemirsa bahagia rasanya ya bisa kembali menghiasi layar kaca Anda di malam ini pada program Tajwid Time bersama dengan saya Yusuf At-Tamimi dan pemateri kita yang tentu tidak asing lagi Ustadz Hasbin Abdurrahim SPDI. Beliau telah hadir bersama dengan kita di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya di mana? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Ya, kemudian bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di program Tajwid Time, tentu kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya. Ya. Adapun tema kita di malam ini sangat menarik untuk kemudian kita saksikan sebagai penambah ilmu tajwid Anda di malam ini. Tema kita yaitu Surah Al-Ikhlas. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita persilahkan kepada Ustadz untuk membagi-bagikan ilmu tajwidnya di malam ini. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kembali lagi kita bertemu lewat layar kaca Umat TV dalam program kesayangan kita Tajwid Time. Salah satu program yang mengajak kita belajar bersama tentang bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi kita pada malam hari ini insyaallah kita akan menjelaskan ya tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas atau hukum ilmu tajwid yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas ini. Ya, sebab surah ini adalah surah yang sangat masyhur yang mungkin dari kecil kita sudah menghafalnya. Ya, saking masyhurnya hampir setiap sholat ya biasanya surah ini dibaca. Ya. Oleh karena itu ya sangat penting dan sangat perlu untuk kita mengetahui cara membacanya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya sehingga kita tidak salah ketika kita membacanya. Karena semakin sempurna hukum atau bacaan seseorang dalam membaca Al-Quran, maka tentu keutamaannya lebih dibandingkan dengan orang yang tidak sempurna ya di dalam membaca Al-Quran. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan tentang penjelasan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, saya ingin membacakan dulu surah ini. Ya, saya akan membacakan surah Al-Ikhlas ya ini pada para pemirsa. Silakan yang memiliki mushaf di rumah ya dilihat tulisannya agar supaya bisa nanti dipraktekkan sendiri ketika kami sudah menuntun ya dari sini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi kan saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد.
Ya, itu cara membaca surah Al-Ikhlas. Baik, kita akan melihat satu persatu ya, ayat per ayat surah Al-Ikhlas ini. Ya. Yang pertama, Al-Ikhlas ini selalu atau surah-surah di dalam juz 30 ini selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ya di dalam surah ini Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari ayat surah Al-Ikhlas ini. Ya, makanya ketika kita memperhatikan surah ini, ketika kita perhatikan pada ayat terakhirnya, di situ walam yakul lahu kufuwan ahadun, harusnya dhammatain. Ya, ahadun pada huruf dal yang terakhir. Namun di situ tertulis ada mim juga, ada dhamma kemudian ada mim. Tanda apa itu? Nah, tanda yang ada seperti itu menunjukkan bahwa ketika surah ini disambung dengan ayat dengan surah selanjutnya, maka dia bersambung ke bismillah, ke basmalah. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillah. Nah, seperti itu. Ya, jadi hukum yang ada pada akhir surah Al-Ikhlas ini tertulis mim kecil menunjukkan bahwa itu adalah bacaan iklab. Ya, iklab itu apabila ada tanwin atau apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka ya suara nun sukun berubah menjadi suara mim. Ya, itulah iklab. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahadun, langsung berubah suara nun yang harusnya ahadun, suara nun menjadi ahadum bis. Ya, seperti itu. Nah, namun ketika kita melanjutkan atau menyambung surah ini dengan surah selanjutnya yaitu surah Al-Falaq yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, maka tidak boleh kita berhenti atau berhenti pada bismillah. Ya, tidak boleh kita berhenti pada lafaz bismillah. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu cara berhenti yang salah. Ya. Kalau kita ingin melanjutkan atau menyambung surah ini dengan surah selanjutnya, maka kita harus berhenti nanti di ayat pertama surah Al-Falaq. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu cara menyambungnya. Ya, kita tidak boleh berhenti di lafaz basmalah. Ya, karena bismillah itu atau basmalah itu selalu ada di awal surah. Dan ketika kita membacanya di akhir surah, seakan-akan dia adalah bagian dari surah itu, padahal itu bukan. Iya. Dan cara yang lain ketika kita berhenti atau wakaf, kita berhenti pada setiap ayatnya. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti, ambil nafas, wakaf. Jadi wakaf itu berhenti dan ambil nafas. Nah, baru Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi wakaf itu berhenti dengan niat menyambung dan mengambil nafas saat berhenti. Adapun sakta berhenti tapi tidak mengambil nafas. Oleh karena itu ketika kita membaca surah ini, ya jangan disambung lalu kemudian berhenti tapi tidak bernapas. Contoh, kita membaca umpama Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada orang bisa membaca seperti itu. Dia hanya membaca dengan satu napas. Ya, berhenti tapi dia tidak bernapas, maka itu namanya sakta. Tentu bacaan seperti ini tidak boleh. Bacaan seperti ini tidak benar, ya, karena sakta itu hanya ada di beberapa tempat saja, ya. Hanya ada di 5 tempat. Ya, sakta itu dalam riwayat qiraah Hafs. Adapun
setiap ayat itu bukan sakta, seperti di surah Al-Ikhlas ini, ya semua ayatnya tidak ada, semua bacaan yang ada di surah Al-Ikhlas ini tidak ada bacaan sakta. Maka ketika kita membacanya dan berhenti di setiap ayatnya, maka harus mengambil nafas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, semua mengambil nafas setiap ayatnya. Ya, baik. Kemudian hukum-hukum yang akan terjadi lagi di dalam surah ini, yang pertama dari segi makhraj. Yang pertama, surah ini diawali dengan huruf qaf, ya, qa, ya, qa qi qu, ya. Dia berharakat fathah, qa. Tempat keluar huruf qaf, tempat keluarnya adalah pangkal lidah paling dalam, ya, bertemu dengan langit-langit paling dalam, ya, atau disebut dengan anak tekak, ya, di atasnya pangkal lidah itu, ya, qa. Dan mulut saat melafadzkan huruf qaf tidak monyong ke depan. Kita tidak melafadzkan huruf qaf dengan qa, ya. Kita membaca qul, itu salah. Harus qul, ya, qa qi qu. Seperti itu. Qa qi qu. Jadi permainan lidah di dalam, ya. Sedikit memang agak monyong ketika dia berharakat dhamma, ya. Namun ketika dia fathah dan kasrah, dia tidak monyong sama sekali, ya. Qa qi, ya. Kalau ku, ya, sedikit agak monyong, tapi tidak monyong sekali sampai ku, seperti itu, ya. Qul, ya, sebab huruf ini adalah makhraj atau tempat keluarnya ada di lidah dan bukan ada di bibir, ya. Qul huwallahu ahad. Hati-hati ketika ada huruf yang sama tempat keluarnya bertemu. Di situ di ayat pertama ada ha dengan hamzah bertemu. Jadi qul huwallahu ahad. Hati-hati sama. Qul huwallahu ahad. Ya. Hu ha sama, hu a. Ya. A dengan ha sama tempat keluarnya. Ya. Huruf ha dengan huruf hamzah sama tempat keluarnya, yaitu pangkal tenggorokan paling bawah. Ha a, itu sama. Jadi bisa saja orang membaca qul huwallahu ahad, ya, seperti itu. Harusnya a dibaca ha, ya. Jadi harus jelas sebutkan huruf yang pertama dulu yaitu huruf ha, lalu kemudian menyebutkan huruf yang kedua yaitu hamzah. Jadi qul huwallahu a dibuka, qul huwallahu ahad. Ya, kemudian di qalqalah lagi seperti pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, ya, semua huruf qalqalah ketika dia sukun, ya, dan sukunnya sukun bukan karena asli hurufnya sukun, akan tetapi dia sukun karena kita waqaf, maka itu namanya qalqalah kubra. Ya, qalqalah kubra. Ketika sukunnya sukun asli atau di tengah kata, maka itu namanya qalqalah sugra, ya. Dan yang ada pada surah ini adalah qalqalah kubra di akhir kata. Di qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya, Allah masuk langsung ke huruf shad, ya, karena di situ ada alif lam asy-syamsiyah, ya. Jadi tidak dibaca Allahul samad, ya, bukan dibaca Allahul samad, tapi langsung Allahus samad. Jadi melebur langsung harakat dhammah masuk ke dalam huruf shad, ya. Allahus samad. Shad pun juga tempat keluarnya tidak monyong juga. Tidak maksud saya tidak monyong, tidak sampai mulut kita monyong. Allahus, tidak seperti itu, tapi dia ujung lidah dengan pangkal gigi bawah, ujung lidah dengan ujung gigi bawah. Allahus samad. Ya, jadi bukan Allahus samad. Ya, beda. Ya, harus dilatih ini. Tidak boleh monyong mulut ketika menyebutkan huruf so, tapi dia makhrajnya ujung lidah dengan ujung gigi bawah. Ya, hati-hati dalam melafadzkan. Dan ini sangat mirip dengan huruf sin. Ya, sama tempat keluarnya huruf sod dengan sin, yang membedakannya adalah sifatnya. Kalau sod itu sifatnya tebal,
Kalau sin sifatnya tipis, maka hati-hati mengatakan asa, asallah sampai mengucapkan asallah. Iya. Asallah artinya mudah-mudahan Allah. Asallah Allah bermaksiat. Iya, artinya sangat jauh. Iya, sama tadi yuqul. Qul huwallah itu huruf qaf, tapi ketika salah-salah makhraj jadi kaf, kul artinya makanlah. Satu katakanlah, ya kalau pakai qaf, tapi kalau pakai kaf itu artinya makanlah. Iya, jadi maknanya 180 derajat itu berubah sekali ketika kita salah dalam sebutan hurufnya ini. Baik. Lanjut, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini hurufnya huruf dal, lam yalid. Di sini namanya qalqalah sughra karena dia berada di tengah kalimat. Iya, berada di tengah kalimat, bukan di akhir kata. Iya, jadi lam yalid wa lam yulad. Iya, yulad. Dalnya terakhir di qalqalah karena dia adalah huruf qalqalah yang sukun. Iya, dan berakhir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nun sukun ketemu dengan lam itu dilebur. Nun sukun dilebur ke dalam huruf lam. Yakullah, tidak terdengar lagi suara nun. Yakunlah, tapi yakullahu. Ya, itu namanya idgham. Ya, idgham bila gunnah. Idgham artinya dileburkan, bila tanpa gunnah dengung. Ya, jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf lam dan huruf ro, ya maka huruf nun itu dilebur langsung masuk ke dalam huruf lam atau huruf ro tanpa terdengar lagi suara nun. Jadi seperti di ayat 4 surah Al-Ikhlas ini. Walam yakullahu, yakullahu, sama sekali suara nun sukun tidak terdengar karena sempurna melebur ke dalam huruf lam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Yes, ada fathatai ketemu dengan hamzah, itu adalah bacaan izhar yang harus dibaca dengan jelas, tidak boleh dibaca dengan kufuwan, salah. Harus kufuwan ahad. Ya, jadi betul-betul sempurna jelasnya. Ya. Kemudian walam, nah, di situ juga mim sukun. Hukum mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah hanya ada 3 hukum yang terjadi. Ketika mim sukun bertemu dengan ba, namanya ikhfa syafawi, dibaca dengan dengung. Ya, seperti di surah Al-Fil, tarmihim bihijarah. Nah, itu mim sukun ketemu ba. Atau mim sukun ketemu mim. Ya, walahum ma kasabtum. Nah, itu mim sukun ketemu mim. Kemudian mim sukun bertemu selain ba dan selain mim. Ya, mim sukun bertemu selain huruf ba dan huruf mim, maka namanya izhar syafawi, harus dibaca dengan jelas. Ya, tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamar-samarkan. Jadi walam yakul lahu, ya, dan jangan dibaca sakta, ya, kita berhenti. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak boleh. Berhenti harus jelas. Jangan berhenti kelamaan tanpa napas sehingga dia mirip dengan sakta, sementara bacaan yang ada di situ bukan sakta. Iya, kalau wakaf berhenti dan bernapas. Iya, tidak berhenti tapi tanpa napas. Karena berhenti tanpa nafas itu namanya sakta. Ya, sekira ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada diri kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, sangat menarik apa yang telah Ustaz sampaikan di malam ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang tajwid, cara membaca kita dalam membaca Al-Quran, ya. Baik Ustaz, nampaknya sudah ada penelpon yang masuk, kita terima saja dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yurni Harahap, Kisaran, Sumatera Utara. Iya. Silahkan Ibu Yurni Harahap. Yang Ya, mau ditanyakan,
Iya, Saya silakan. baca ya Ustaz. Oh ya, Mohon silakan. koreksinya Ustaz. iya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Saya coba disambung ya Ustaz. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Betul, Ustaz? Iya, bagus. Iya. Baik, terima kasih Ibu Yurni Harahap telah berpartisipasi di malam ini. Beliau adalah pemirsa setia dan selalu berpartisipasi aktif Ustaz ya. Iya. Semoga sehat selalu dan tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala Ibu Yurni ya. Ya, silahkan dikoreksi Ustaz. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya. Bacaannya sudah sangat bagus, ya. Cara membacanya pun juga ya sudah sangat mengerti seperti apa yang telah kita jelaskan. Ya, cuman sedikit koreksi. Ya, sedikit aja. Ya. Pada lafaz tadi qul huwallahu ahad. Nah, itu hati-hati di huruf wawunya. Huwa. Ya, jadi dia harus tipis. Qul huwa. Buka mulut ketika menyebutkan huruf wa. Iya. Karena mau menyebutkan huruf lam yang dibaca dengan tebal sehingga tergoda huruf wawunya jadi tebal. Qul huwallah. Harus qul huwa. Buka mulut sehingga karena huruf waw ini adalah huruf tipis. Iya, wa. Tidak pernah ada wo. Yang ada adalah wa. Iya. Qul huwa. Buka mulut. Qul huwallah. Nah, nanti di lamnya yang tebal. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Iya, itu aja tadi yang saya dengarkan agak sedikit kurang dari bacaannya. Ya, jadi ya seperti itu. Caranya adalah dibuka mulut sehingga tidak seakan-akan terdengar suara tebal. Ya, karena ha juga terdengar tebal. Ya, Allah yang akan mau disebutkan juga harus dibaca dengan tebal karena didahului oleh harakat fathah. Maka kemudian wawunya kadang tergoda sehingga ikut juga dibaca dengan tebal. Iya, mudah-mudahan ya bermanfaat. Wallahu Baik, terima kasih Ustaz. Kepada Ibu Yurni kami ucapkan terima kasih banyak ya Ustaz telah mengoreksi bacaan Anda tadi. Baik, tetap bersama dengan kami di program Tajwid Time. Kami akan kembali setelah yang satu ini. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Tajwid Time bersama dengan Ustadz Hasbin Abdurrahim, SPDI. Adapun tema kita di malam ini yaitu tentang surah Al-Ikhlas ya. Kita terima dulu penelpon Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya di malam ini? Ukti Ain. Alhamdulillah sehat. Ya, Membaca surah Al-Ikhlas kemudian Ustaz koreksi. ini Bapak mohon maaf saya mau bertanya tentang wakaf, tapi lain tema, lain surat begitu. Saya mau bertanya tentang wakaf. Saya sering sekali bercinta dengan wakaf. Yang ayat itu tidak bisa. Dan sekarang Aisyah sudah menemukan di ayat surah An-Nisa. Ayat 52. Surah An-Nisa Ya, An-Nisa ayat 52. ayat 52. Ayat 32. 32. Oh, ayat 32 Iya. Ustaz. Ya. Ya. Saya mau baca ya, Bapak. Silakan. Iya.
Ya. Ya. Ini Bapak, Wa saya kalau nggak bisa itu saya lanjutin. Itu bisa nggak Bapak? walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Tasaben. Bisa? Coba dibaca. Walin nisa, coba diulangi. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Enggak, tasaben. 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 Ya, tasaben. Ya. Seperti itu. Ya. Ya, tasaben. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Wah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ya, jadi cara membacanya adalah dengan apa ya? Mengqalqalah tapi qalqalanya tidak sempurna. Ya. Tasab harusnya kan tasab tapi karena ada nun lagi di belakangnya maka tasaben. Iya, tidak sampai pantulannya itu karena ada huruf terakhir yang harus disebutkan. Jadi walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Tasaben. Ya, seperti itu. Ya. Jangan sampai tasabna. Ya, salah. Atau mimma iktasab. Itu mana nunnya? Iya, harus ada, tidak boleh dibuang. Ya, tidak boleh membuang huruf, tidak boleh juga mengurangi huruf. Ya, jadi harus disebutkan semua. Ya, sama dengan seperti surah-surah seperti wal fajr. Nah, itu ro-nya harus ada, bukan sekedar wal fajr. Ya, wal fajr. Ataukah wal asr. Wal asr. Tidak boleh wal as. Hilang ro-nya. Iya, tidak boleh. Sama dengan ini. Mimmaktasab. Harus nun ada. Tidak boleh mimmaktasab. Iya, membuang nun, tidak boleh. Iya. Kemudian tidak boleh juga membaca tasabna. Iya, karena kita wakaf. Setiap wakaf harus sukun. Iya. Ketika tasabna berharkat ya fathah, maka salah wakaf ketika membaca seperti itu. Jadi dia harus disukun. Iya, jadi setiap wakaf itu sukun. Iya, setiap wakaf itu sukun, ya kecuali ya seperti di mat iwad. Iya, seperti kariman, tulisannya kariman, karima, dihilangkan satu harakatnya. Ya, namun bila tidak seperti mat iwad, maka dibaca dengan sukun. Iya, baca dengan sukun cara wakafnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kepada Ukti Aisyah tadi di Lampung Selatan, terima kasih atas partisipasinya di malam ini. Kita ke penelpon selanjutnya Ustaz ya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Iya, dengan siapa? Dari Bukit Tinggi. Oh iya. Usahakan Anda mendengarkan melalui teleponnya, jangan melalui TV ya. Oh iya. Iya. Silahkan pertanyaannya Ibu. Ingin membacakan surah Al-Ikhlas atau ingin bertanya di malam ini? Tafadhol. Ini membaca. Iya, silahkan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Silakan Ustaz Baik. dikoreksi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salah. Iya. Baik. Yang pertama yang kita koreksi, ya
itu tadi ya masih juga huruf wawnya masih agak tebal. Qul huwa, buka lagi mulutnya wanya. Ya masih kurang buka. Qul huwa huwallahu ahad. Haknya ya dia memang huruf yang tidak ada dalam bahasa kita. Ha. Dia tempat keluarnya tengah tenggorokan. Ha. Ya, jadi hati-hati ya di sini karena huruf ha dalam Arab itu dalam bahasa Arab itu ada 3. Ya, dan ada 3 tempat keluarnya. Ada yang di pangkal ha tengah, ha ujung, kho. Nah, ini harus beda. Ya, kapan salah maka sangat fatal. Ya, sangat fatal artinya. Ya. Sama kalau kita mengatakan alhamdu itu artinya segala puji. Tapi kalau kita mengatakan alhamdu segala binasa. Nah, ini salah sebutan huruf. Ya, hati-hati. Allahus samad. Ya, tekan sedikit di huruf yang bertasydid, yaitu huruf shad. Ya, bukan sekadar Allahus samad. Ya, seakan tidak ada tekanannya, tidak ada ruhnya. Harus Allahus samad. Lam yalid wa lam. Tadi di situ kurang sedikit. Lam yalid wa lam, harus ada qalqalanya. Bukan dibaca lam yalid wa lam yulad, harus lam yalid wa lam yalid wa lam, ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi dia sedikit, ya dia qalqalah sugra jadinya yang di situ karena dia berada di tengah kalimat. Ya, jadi dia kecil sedikit pantulannya di lafaz yalid. Ya. Kecuali kalau kita berhenti lam yalid, maka jadi qalqalah kubra. Namun ketika kita sambung menjadi dalnya berada di tengah kata, di tengah kalimat, maka dia berubah menjadi qalqalah sughra. Jadi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kufuwan kakiku. Jadi ini lagi huruf yang khas ya, huruf Arab ya. Jadi kakiku. Jadi seakan-akan terseret ketika kita melafadzkan sama ak, ik, uk. Ya, ada hamesnya namanya kalau dalam ilmu tajwid. Ada suara, ada nafas yang keluar ak, ik, uk. Ya. Nah, itu kufuan, kufuan. Ya, beda kalau kita orang Indonesia mengatakan kakiku, kakiku. Itu tanpa ada nafas yang keluar. Tapi kalau orang Arab mengucapkan kakiku, dia mengatakan kakiku. Ya, seperti itu. Jadi kakiku ya kufuwan walam yakul kaki ya walam yakul lahu kufuwan, kufuwan bukan sekedar kufuwan ya, kufuwan ahad. Fa-nya harus ada anginnya keluar. Tempat keluarnya ujung gigi depan ketemu dengan tengah bibir bawah. Kufu, fa, fi, fu ya, kufu. Jangan sampai hanya 2 bibir yang bertemu, kufu. Iya, ataukah sama sekali tidak kedua bibir tapi kupu. Iya, kayak kupu-kupu. Jadi harus kufu. Orang Arab itu tempat keluarnya tengah ujung gigi depan ketemu dengan tengah bibir bawah. Jadi kufuwan, kufuwan ahad. Ya, wallahu a'lam. Baik, luar biasa Ustaz ya, ternyata seperti itu penyebutannya. Nah, bagi Ibu di Bukit Tinggi tadi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di malam ini. Ya, ada lagi penelpon Ustaz ya. Rupanya sangat ramai malam ini. Kita terima saja teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Martubah. Halo. Iya. Iya. Dengan Pak Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ingin dibacakan, Bapak? Iya. Koreksi ini, Pak. Iya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin qadar wa ma
والقدر فنظرت لربك من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Mohon dikasih. Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, jadi wabarakatuh. Silakan Ustaz. baik. Hukumnya alhamdulillah sudah bagus. Ya, tinggal cara wakafnya yang sedikit ada yang harus diperbaiki. Ya, seperti di ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, itu ra dibaca dengan tebal. Bukan sekedar fi lailatul qadr. Nah, itu tipis, qadr. Harus qadr. Ya, ra dibaca dengan tebal. Karena ra dibaca sukun, didahului oleh huruf yang sukun, didahului lagi oleh huruf yang berharakat fathah. Kalau didahului lagi oleh huruf yang berharakat kasrah maka tipis. Seperti kalimat sihir. Nah, itu tipis. Tapi qadr ra dibaca dengan tebal. Ya, kemudian wa ma adraka ma lailatul qadr. Ra tetap dibaca dengan tebal. Iya. Lailatul qadri. Nah, itu ra dibaca dengan tipis karena dia berharakat kasrah. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ra dibaca dengan tebal juga. Karena ra dibaca sukun, karena waqaf didahului oleh huruf sukun, didahului lagi oleh huruf yang berharakat fathah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ra juga dibaca dengan tebal. Karena ra sukun, karena waqaf didahului huruf sukun, didahului lagi oleh harakat fathah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ra dibaca tebal juga. Ya, seperti hukum-hukum sebelumnya. Ya, tadi jadi waqafnya yang perlu diperhatikan, semua huruf-huruf yang ada di akhir, ya, huruf ra, ya ini hukum ra ya. Semua huruf ra yang ada pada akhir ayat di surah Al-Qadr ini semuanya dibaca dengan tebal. Kecuali ra yang harakatnya kasrah pada ayat yang ketiga yaitu Lailatul Qadri, ri-nya dibaca dengan tipis karena ra berharakat kasrah. Iya. Adapun hukumnya tadi alhamdulillah sudah benar. Ya, tinggal wakafnya saja yang insyaallah ya diperhatikan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada Bapak tadi, kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasinya di malam ini. Semoga sehat selalu, tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan bosan untuk tetap menyaksikan program Tajwid Time. Iya, kita terima lagi Ustaz penelpon. Ya, tak henti-hentinya telepon yang masuk berdering. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Di Jambi. Jambi. Silakan. Iya, silahkan Ibu. Apa yang ingin ditanyakan? Ingin membaca surah Al-Ikhlas? Iya, surah. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lam tidak miru walam ulah kufu ahad. Ya, Ustaz. Iya, terima kasih Ibu ya. Iya, silakan dikoreksi Ustaz, walaupun agak sedikit kecil suaranya. Iya, baik. Ya, alhamdulillah
terdengar agak samar-samar ya bacaannya. Namun ya sedikit kita dapatkan yang bisa diperbaiki, ya yaitu makhraj qaf tadi, qul, ya. Memang qaf ini perlu latihan memang, ya. Jadi hati-hati sampai ke huruf kaf, kul, ya, kul dengan qul, ya, kul dengan qul, ya, qul, ya, qaqiqu, ya, sedikit memang agak menggigit ya di lidah, ya, di bagian pangkal itu. Itu cara melafadzkan huruf qaf, ya. Ya, jadi ini harus dilatih memang. Kapan kita tidak melatih, nanti mirip-mirip dengan kita mengucapkan ka, ya, dalam bahasa kita huruf ka, huruf ka. Harus ko, harus ka. Nah, itu beda. Ko, ka. Ya, kalau ka ada napasnya ada keluar, tapi kalau ko dia sedikit kayak menggigit di dalam pangkal lidahnya itu. Ko, iya, ko, iya, qila, iya, ko, qi, qu, aqo, iya. Qul, ya, qul huwallahu ahad, ya, Allahus samad, ya, itu tadi, ya, shadnya sekali lagi kalau ada dapat huruf bertasydid maka ditekan sedikit, Allahus samad, ya, lam yalid wa lam yulad, sudah bagus juga tadi, walam yakul lahu kufuwan, ya, kafnya, ya, saya ingatkan lagi. Ya, kaf memang beda dengan ka, dengan huruf ka yang ada di dalam bahasa kita. Ya, huruf Arab kalau bilang ka dia bilangnya ka, ya, ka, ya. Walam yaku kakiku, ya. Walam yakul lahu kufuwan, kufuwan, bukan walam yakul lahu kufuwan, kufuwan. Dia ada gesekannya. Ya, itu namanya hams, ya, dalam huruf kaf itu, ya, kufuwan ahad, ha pun juga perjelas, ya, ha, ya, tempat keluarnya adalah tengah tenggorokan kita, aha, ha, tarik ini ke bawah, tarik dagu kita, ha, dan jangan keluarnya di hidung, ha, ya, harus ha, jangan ha. Ketika ha berarti suaranya di pangkal, itu salah tempat keluarnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ahad, ya, jangan ahad, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, itu suara di hidung kalau seperti itu, ya, harus ahad, ha, harus latihan ha, hi, hu, ya, ahad, ya, ya, semua. Ya, orang punya kelebihan dalam mengucapkan huruf ini. Ada memang yang fasih sekali, ada memang yang setengah-setengah, dan ada memang yang agak rendah sekali. Ya, yang rendah sekali ya diharapkan berlatih. Ya, Imam Ibnu Jazari mengatakan wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'in bifaqhihi. Ya, ini teori-teori yang kita ajarkan, yang kita dengarkan ini teori-teori, tapi kalau di situ tidak mau melatih, di situ tidak mau menggoyangkan lidahnya, tidak mau mengeluarkan suaranya, melatih bagaimana cara menyebutkan huruf-huruf itu, maka ini teori tinggal teori. Ya, tidak ada yang didapatkan. Ya, wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz. Dan juga kepada Ibu tadi yang ikut berpartisipasi yang jauh ya di Jambi Ustadz ya. Iya, terima kasih banyak. Kita ke SMS dulu Ustadz. Ada pertanyaan ini dari Hikmah, Ukti Hikmah di Sidrap, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi membahas tentang izhar syafawi. Apakah ada juga yang disebut dengan izhar hakiki? Ya. Syukran Ustaz. Baik. Iya, seperti itu ya. Tafadhol Ustaz. Iya, jadi izhar halqi apa? Bukan, Izhar ya. syafawi. Izhar syafawi yaitu adalah huruf-huruf yang dibaca jelas di syafa. Syafa itu artinya bibir. Ya, syafa satu bibir, syafatan dua bibir. Syafawi ya izhar yang di bibir. Ya. Adapun hakiki aslinya izhar adalah ya jelas. Ya, yaitu izhar yang ada di tenggorokan.
Ya, itu namanya izhar halqi. Ya, izhar halqi disebut juga izhar hakiki. Ya, izhar yang asli, ya, yang hakiki. Itu. Jadi semua huruf yang ada di tenggorokan ini, ya, huruf yang keluar di tenggorokan ada 6 huruf. Yang pangkalnya namanya keluar huruf ha dengan hamzah, tengahnya keluar huruf ain dengan ha, ujungnya keluar huruf ghain dengan kha. Keenam huruf ini bila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka itu harus dibaca dengan jelas, dengan izhar. Itulah yang disebut dengan izhar halqi atau izhar halqi namanya, bukan izhar hakiki. Iya, izhar halqi, izhar tenggorokan. Nah, itu namanya, bukan izhar hakiki. Nanti ikhfa yang hakiki. Iya, tapi kalau izhar halqi, izhar apa? Jelas di tenggorokan. Kalau izhar syafawi jelas di bibir karena memang huruf bibir. Iya. Jadi mim itu huruf bibir, ya, maka harus mimnya dibaca dengan jelas di bibir ketika dia bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Iya. Jadi sedikit diganti, bukan izhar hakiki tapi izhar halqi. Halqi, ya, ha pakai ha, lam dan qaf. Halqi tenggorokan. Jangan sampai khalqi. Kalau khalqi itu ciptaan. Ya, hati-hati. Belajar ilmu tajwid harus jelas hurufnya. Salah huruf, ya salah arti jadinya. Ya, wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada Ukti Hikmah di Sidrap, Sulawesi Selatan, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di malam ini. Semoga sehat selalu, tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, ya, nampaknya kita telah berada di penghujung program Tajwid Time. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz telah hadir bersama dengan kami di studio. Semoga pekan selanjutnya hadir bersama dengan kami. Insyaallah, Ustadz, ya. Insyaallah. Dan pemirsa, semoga kita termasuk bagian dari sabda Rasulullah SAW, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kami pamit dan undur diri dari layar kaca Anda. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.